Perkenalkan, nama saya Gendana Faisal dan partner saya Zaki Wadul Azam. dan narasumber kali ini bisa perkenalkan nama ibu Ya. siapa? Saya Delis dari toko Delis Hijab. Oh, dari Sija. Ini Bu, kan ibu di sini udah berapa lama sih kerja di pasar Keranggan ini? Oh, jualan di sini udah hampir 10 tahunan kayaknya. Nah, Udah pokoknya lama dari juga lulus, ya. Dari lulus, pokoknya lulus. Pokoknya dari saya kuliah kerja, Iya. pokoknya pas itu akhirnya balik ke dagang gitu. Oh, nih. Dari saya, apakah warga di sini saling bekerja sama dalam hal usaha atau pekerjaan, meskipun berbeda dari kepercayaan, suku dan ras? Sebenarnya kalau kerjasamanya di bidang apa nih? Kalau misalnya kayak kerjasama dagang, kalau beda dagang mungkin bisa kerjasama. Kayak misalnya toko sendal, toko kerudung. Oh, nanya kerudung, kita bisa dikasih tahu di sini. Atau enggak ada yang belanja sendal, kita bantu layan. Tapi kadang-kadang kalau misalnya sama-sama jenis, apalagi beda orang, misalnya kayak ini kan kita Sunda nih, Iya. sebelahnya Padang. Enggak semua orang satu pemikiran. Terkadang kalau yang misalnya kita sama-sama jual kerudung nih Padang, Iya. bisa jadi dia agak gimana gitu kan. Kayak Tapi ada juga yang agak kompak, maksudnya agak baiklah gitu. Bisa Tapi kerja sama gitu ya, Bu? ya betul bisa kerja. Tapi kebanyakan kalau beda suku biasanya kalau dagangnya satu jenis lebih ke persaingan. Oh, Kayak gitu. Cuman kita persaingan ya, Bu? persaingannya sehat. Cuman kan kayak di sini ada kita liatin gimana gitu namanya dagang mah gitu. Tapi Iya. kalau beda jualannya mungkin bisa kerjasama. Oh, bisa banget. Berarti ya, Bu. Sekarang ya. Oke. Bu, kan di lingkungan ini kita hidup berdampingan dengan latar belakang yang budaya yang beragam nih Bu. Kayak misal Islam, suku Jawa sama Madura, kan di daerah Keranggan ini Bu. Nah, pertanyaannya Bu, menurut Ibu, apakah perbedaan budaya mempengaruhi cara orang berdagang atau bekerja di lingkungan ini Bu? Menurut saya sih enggak ngaruh dari perbedaan suku budaya maupun apa. Yang penting kalau di pasar kan dagangnya kita gimana ya, kayak tadi saya bilang kan, kayak di orang Jawa biasanya tukang ayam, tukang ini, tukang itu gitu kan. Jadi enggak ngaruh misalnya harus orang ini, harus orang Sunda jualan ini, enggak gitu. Jadi semua orang bisa berjualan di sini, enggak ngaruh dari suku budaya. Batak nih enggak boleh ke sini masuk, enggak bisa, enggak. Semuanya bisa, semuanya sama gitu. Jadi enggak ngaruh dari segitu. Oh ya, makasih ya Bu. Terima kasih ya, Bu. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Genta dan narasumber sekarang dari saya. Apa namanya, Pak? Pak Marullah. Pak Nurullah. Apakah Bapak sejak dulu dari warga Keranggan ini sudah itu berdampingan meskipun berbeda budaya atau kepercayaan? Oh iyalah, sangat berdampingan karena di Keranggan ini terutama di pasar Keranggan ini bukan hanya satu suku, ras dan agama saja, karena di pasar Keranggan itu berbagai golongan juga ada. Iya, pasti banyak banget ya, Pak. Iya. Terima kasih, Pak. Saya Azam ingin menanyakan tentang acara ini. Bagaimana sih asal usul adat atau kebiasaan orang di sekitar sini, Pak? Seperti apa? Ya, tentang asal usul adat istiadat pasar Keranggan itu mengenai di sini masih kental gitu ya, terutama di pasar Keranggan masih adanya tentang adanya orang tua terdahulu. Nah itu masih di gitu ya, masih satu tentang setelah Lebaran itu nanti adanya acara yang disebut sawalan. Sawalan. Ya, kedua di bulan menurut ajaran Jawanya bulan Sura atau bulan di Apit itu nanti adanya sedekah bumi atau disebut di pasar Keranggan itu dengan disebutnya babarit. Oh, babarit. Ya. Sedekah bumi itu kayak seperti apa ya, Pak? Ya, kalau sedekah bumi itu ucap rasa syukur kita sebagai manusia kepada hadirat Allah. Ya. Itu disebut sedekah bumi yang dilakukan dengan riungan, dengan adanya nanti makanan segala macam, itu kita makan bareng. Oh iya, Ya. kayak seperti ngumpul bareng gitu ya, Ya, Pak? mengundang ulama, Silaturahmi gitu, Pak? mengundang ulama, terus warga sekitar, terutama pedagang dan juga sesepuh-sepuh lingkungan. Oh, oke. Pertanyaan ini udah sampai sini ya, Pak. Makasih ya, Pak. Makasih ya, Pak. Ya,
Kembali lagi dengan kami. Saya Azam. Saya Noval. Kali ini kami berada di rumah adat Keranggan bersama dengan Bapak Samandegol. Samandegol. Bapak ini sudah dari lahir dan di sini. Ya, saya asli orang Keranggan, lahir dan besar di Keranggan. Jadi seluk-beluk tentang Keranggan sedikit menguasai. Ya, Oh, menguasai. ya. Saya ingin bertanya, Pak. Jadi setiap lingkungan biasanya memiliki latar belakang warga yang beragam nih. Bisa diceritakan mayoritas warga di lingkungan RT atau RW ini berasal dari mana aja? Apakah lebih banyak warga asli atau pendatang, Pak? Ya, untuk Keranggan mah masih banyak warga aslinya. Karena kan kalau pendatang-pendatang lebih banyak ke perumahan. Itu di kita masih diapit oleh beberapa perumahan dan klaster-klaster. Jadi yang rumah-rumah asli mah seperti rumah panggung dan itu masih banyak di Keranggan. Masih di Berarti sini gitu. Bercampur ya, Pak? Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah lingkungan tempat tinggal ini membuat banyak budaya yang berbeda berkumpul? Ya, Keranggan adalah mempunyai daya tarik sendiri ya. Ya, daya tarik sendiri. Kamu ada Keranggan, sebagian masyarakatnya sih masih mempertahankan adat budaya, bahasa, makanan, rumah panggung serta teguh dalam menjalankan tradisi budayanya. Mereka umumnya memeluk agama Islam, tetapi tetap melestarikan budaya seperti babarit, pemaleman, ngambeng, ziarah ke makam Olodpidin di Gunung Putri, ngabumbang, sedekah mulut masih tetap dilestarikan. Ya, begitu juga dengan pemandangan, ya daya tarik kampung Keranggan yang ada di peradaban modern yang masih mempertahankan kearifan lokal ya. Memang kampung adat Keranggan masih kuat ya, dipertahankan yaitu gotong royong, saling asah, saling asih, saling asuh serta pemandangan yang cukup indah karena pohon-pohonnya masih banyak, diantaranya pohon kecapi, itu pohon kecapi, pohon duku, pohon kopi, itu masih juga pohon rambutan masih banyak serta pohon aren dan beberapa pohon lainnya. Gitu. Oh, banyak sekali ya, Pak ya. Ya. Beragamnya di sini kayak misal tumbuhan atau orang-orangnya gitu tetap bersatu gitu, Pak. Ya, masih saling asah, saling asih, saling Ya, kumpul saling lah. asal saling asih. Oke, gitu untuk pertanyaan, Pak. Makasih ya, Pak. Ini kami bersama dengan Bapak siapa? Bapak Tarindin. Bapak Tarindin ya. Ya. Kami ingin menanyakan pertanyaan tentang daerah sini nih, Pak. Ya. Apakah ada tradisi lokal atau perayaan nasional seperti 17 Agustusan yang dirayakan bersama-sama tanpa melihat latar belakang atau dengan perbedaan budaya? Ya, itu waktu meninggal 17 Agustus itu ada di acaranya. Tidak menilai seseorang itu ada apa enggaknya, tetap dilaksanakan. Oh, jadi tetap tanpa melihat latar belakang orang ya, Pak? Ya, Oh. sama. Apakah warga di sini saling bekerja sama dalam usaha atau pekerjaan meskipun berbeda kepercayaan dan budaya? Iya, itu benar-benar itu warga sini semuanya bekerja sama, saling gotong royong dan saling bersilaturahim. Berarti sama kayak Bhinneka Tunggal Ika dong, Pak ya? Iya, betul. Oke, Pak. Terima kasih ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Gentana Faisal dan partner saya Zaki Hoidul Azam. Saya di sini sedang berada di sekitar Pasar Keranggan dan ini adalah salah satu warga sekitar sini. Boleh tahu Pak nama Bapak siapa? Pak Aldi. Pak Aldi. Oke, Pak. Menurut Bapak, bagaimana sih sikap baik saat hidup bersama orang yang berbeda kepercayaan dan budaya? Saling membantu, saling kepercayaan, dan Pak. saling menghormati. Oh ya Pak. Aja. Saya Azam ingin menanyakan, Pak, kalau di daerah ini apa yang bisa Bapak lakukan agar tetap rukun dan tidak mudah bertengkar karena perbedaan, Pak? Saling menghormati sesama warganya dan saling bergotong royong.